ketika pemuda memiliki peranan yang maksimal, karena pemuda itu biasanya tanpa kepentingan. Ketika dia berkarya di Karang Taruna misalnya, maka teman-teman pemuda ini biasanya memposisikan sebagai Karang Taruna dan ingin membantukan desanya masing-masing. Mereka malah lebih enggan untuk ikut bergabung pada organisasinya, organisasi Karang Taruna. Sebab apa? Keterlibatan pemuda di Karang Taruna. Ada dua hal. Yang pertama, kemungkinan terjebak pada wilayah Anda di Karang Taruna ya, itu kan terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga mereka punya akses. Kali ini kita kedatangan tokoh pemuda, salah satu tokoh pemuda ya di Indramayu tentunya, hadir di tengah-tengah kita. Beliau aktif dalam kepemudaan, juga dalam kemasyarakatan. Seringkali beliau juga hadir untuk mengisi acara keagamaan. Saya katakan beliau ustadz, sebagai seorang ustadz, mubalik juga. Terlepas daripada profesinya, membangun pemuda adalah cita-cita besar bangsa. Karena pada tangan pemuda lah generasi bangsa akan diwujudkan. Ya, membangun potensi dan memberdayakan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi muda yang berkarakter tentunya, berdaya saing dan berkontribusi terhadap pembangunan di desa maupun pembangunan di kota. Hari ini kita kedatangan saudara kita, Kang Muhammad Nuruddin SPDI. Beliau tokoh pemuda juga sekaligus senior saya di kepemudaan tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baru ketemu nih. Ya, ngobrol apa kita? Terserah Kang. Langsung saja. Ini temanya tentang kepemudaan ya. Karena melihat daripada perhelatan dunia industri, dunia desa juga, atau dunia kepemudaan yang ada di kita khususnya Indramayu, ada situasi-situasi yang menurut saya harus ada solusi. Benar sekali. Harus ada solusi, baik itu di wilayah pemberdayaan kerja atau lapangan kerja bagi pemuda-pemuda, juga masyarakat pada umumnya. Ini mengenai tentang pemuda, Kang Nuruddin. Siap. Di kita ini, khususnya di Indramayu ya, bagaimana kemudian bisa menempatkan pemuda ini betul-betul punya peran terhadap kemajuan dan masa depan desa, lebih khusus desa. Lebih khusus pemuda ini punya peran di desanya masing-masing. Nah, bisa jelaskan bagaimana teknis atau mekanisme soal bagaimana pemuda kita ini mampu berperan di tingkat wilayah desa. Saya kira itu dulu untuk mengawali pembicaraan kita. Oke, terlebih dahulu saya mengawali pembicaraan ini. Saya menanggapi narasi tadi yang menyebut sebagai tokoh pemuda, kemudian ustadz, balik dan lain-lain. Saya kira itu sangat terlalu berlebihan ya. Tetapi pada dasarnya ini, pada kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Nanang sudah diundang ke tempat ini di podcast ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya memberikan pencerahan untuk pemirsa di rumah ataupun untuk kita semua. Jadi di era sekarang ini memang mau tidak mau pemuda itu harus memiliki peranan yang aktif. Sebab apa? Kalau kita lihat angka pemuda saat ini sebenarnya naik drastis.
keberadaan pemuda memang harusnya bisa mengisi sektor-sektor atau lini sektor yang memang seharusnya harus bisa diisi oleh para pemuda, terutama di kita di Indramayu. Tentu ke depan mesti pemuda ini lebih aktif lagi dalam mengisi sektor-sektor itu, baik di pemerintahan, di wilayah industri, dan seterusnya, sehingga di Indramayu, khususnya di wilayah kita ini, ketika pemuda memiliki peranan yang maksimal, karena pemuda itu biasanya tanpa kepentingan, ya, dalam rangka mengeksploitasi dirinya untuk katakanlah menuju sesuatu. Dan itu saya katakan kenapa pemuda masih belum memiliki kepentingan yang aneh-aneh dalam tanda kutip, ya. Karena biasanya pemuda ini memiliki pemikiran yang masih jernih, belum ada tendensi apapun. Ketika dia berkarya di Karang Taruna misalnya, maka teman-teman pemuda ini biasanya memposisikan sebagai Karang Taruna dan ingin membantukan desanya masing-masing. Nah, tentu ini perlu dorongan yang masif, baik dari pemerintah maupun dari kalangan pemudanya itu sendiri. Karena lulus yang terpenting adalah kemauan dari teman-teman pemuda ini, Mas Nana. Jadi nggak bisa pemerintah mendorong, kemudian pemuda tidak merespon. Itu harusnya saling mendorong satu sama lain, sehingga sektor-sektor yang harusnya diisi oleh para pemuda, oleh kaum milenial, ya bisa terisi demi nanti kemajuan kita ke depan. Saling berkaitan lah ya, harus saling berkaitan. Iya. Saling menyaut, dari sisi pemerintah nyaut, dari sisi kepemudaan juga menjawab. Benar sekali. Terkadang gini Kang, kepemudaan di tingkat desa ya, tidak tergabung dalam Karang Taruna. Mereka malah lebih enggan untuk ikut bergabung pada organisasinya, organisasi Karang Taruna. Sebab apa? Banyak di antara, saya katakan beberapa teman saya, banyak yang nggak terlibat ke Karang Taruna. Saya katakan, jawabnya ya, wah jadi ribut. Karang Taruna adalah aja kegiatannya mah. Bahkan acara jauh diundang Karang Taruna tuh, yuk bawa acara. Artinya memang kepemudaan untuk di wilayah desa juga tidak begitu diperankan. Banyak di antara Karang Taruna sendiri pun ketika sudah dijadikan sebagai Karang Taruna, pengurus dan anggota, malah tidak memerankan diri sebagai pemuda. Akan lebih kepada ya hanya menurut, hanya menunggu instruksi. Sehingga program-program dari desa ataupun dari pusat untuk Karang Taruna, saya kata salah satunya, ya tidak berjalan baik dan efektif, malah ya hilang anggaran jadinya, program tidak terserap dengan baik. Ya. Itu gimana Kang? Soal menyikapi Karang Taruna yang tidak maksimal. Persepsinya ya, sebenarnya lebih pada persepsinya. Kenapa saya katakan demikian? Memang tidak semua pemuda atau Karang Taruna memiliki potensi, katakanlah bisa bergerak sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Tetapi pada dasarnya begini, saya sih agak kurang setuju ketika memang justifikasi pemuda nggak mau terlibat. Ada dua hal yang memang belakangan ini kalau kita menyoroti keterlibatan pemuda di Karang Taruna, ada dua hal. Yang pertama, kemungkinan terjebak pada wilayah anggaran. Bisa. Jadi begini persoalannya, karena sudah dianggarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintahan desa, terkadang teman-teman Karang Taruna terjebak pada wilayah itu, sehingga dia tidak mau kreatif, hanya dari anggaran yang sudah ada. Kemudian kalau ada anggaran jalan. Kalau ada anggaran jalan, itu seringkali kita terjebak di wilayah situ. Padahal bukti nyata contohnya memang sudah ada. Salah satunya adalah di Balongan. Kemarin kebetulan tadi pagi saya diskusi dengan salah satu tokoh pemuda yang ada
di wilayah Balongan. Ya. Begini, jadi wadah organisasi Karang Taruna di Indramayu, salah satunya di Balongan itu memang tergolong yang dinamis, kan. Jadi dia aktif dalam berbagai persoalan, baik urusan sosial, urusan keagamaan, sampai dengan urusan-urusan ekonomi. Nah, entah karena memang secara geografis dia di situ ada Pertamina Balongan, sehingga memang dari pertimbangan katakanlah dari pemerintah atau dari pihak swasta bisa mensupport itu, saya sih enggak ini ya. Tapi yang jelas, yang utama itu sebagai pemuda memang harus punya rencana dulu. Ya. Dari rencana ini baru kemudian dikembangkan menjadi tindakan. Nah, dari sinilah kemudian lahir pergerakan kegiatan pemuda. Memang kalau kitanya pasif, hanya menunggu anggaran, bayangkan hanya berapa juta sih untuk anggaran kepemudaan ini? Nggak banyak. Tetapi ketika kreatif, misalnya di Karang Taruna Pucuk, ya, itu kan terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga mereka punya aset untuk itu. Begitupun di daerah-daerah lain, saya kira masih banyak yang bisa diisi oleh teman-teman pemuda. Seperti itu, kan. Baik untuk keagamaan, misalnya, kan. Dalam hal ini biasanya di tingkatan desa itu ada Irmas. Irmas itu juga biasanya berafiliasi dengan pemuda. Nah, Karang Taruna. Nah, itu juga sebetulnya walaupun pemuda, katakanlah pemuda masjid ini, ya merupakan bagian dari pemuda yang ada di desa. Dan harus Karang Taruna itu harus bisa merangkul berbagai pemuda di sana. Sehingga terjadi komunikasi bagus antara satu dan yang lainnya. Iya. Berarti memang masalahnya ada pada apa ya, Bu? Kalau saya bisa narasikan ke pemudanya itu sendiri, Kang. Iya, minum, Kang, kopinya, Kang. Ya, saya juga minum, Kang. Iya, saya kira potensi pemuda harus bisa dimaksimalkan. Saya juga tidak bisa menjustifikasi bahwa harus pada pemudanya itu sendiri, tetapi juga karena memang ini terkait dengan tanggung pemerintah juga. Ya, pertama memang tanggung jawab dan peran pemerintah sudah pasti jelas ada di sini. Tapi juga didasari atas dasar kesadaran pemudanya untuk ikut terlibat dalam membangun lingkup wilayahnya, lingkup desa, lingkup kecamatan ataupun daerah. Soal minat membangun, ya lebih kepada wawasan sih, Kang. Minat lebih pada motifnya. Iya, saya kira seperti itulah. Jadi pada intinya memang para pemuda harus punya rasa tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Karena memang ke depan siapa yang menggantikan mereka-mereka yang sekarang kita yang tua? Kalau bukan teman-teman pemuda itu sendiri. Yang menggali potensi yang ada. Saya kira dengan adanya tempat perkumpulan pemuda, baik itu di Ormas maupun di Karang Taruna, saya kira sih positif ya, karena di sana tempat diskusi, tempat ngobrol, sehingga lebih pada sharing wawasan. Kalau kita lihat di beberapa desa atau lingkungan, ketika banyak yang teman-teman pemudanya berafiliasi dengan organisasi, katakanlah organisasi lain dengan Karang Taruna, kemudian dia jalan, biasanya lebih aktif karena dia banyak menerima informasi dari luar, kemudian diimplementasikan di lokasinya masing-masing. Itu saya kira begitu. Baik, terima kasih, menarik. Langsung closing. Oke. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai kata penutup kali ini saya ingin menyampaikan, tentu di era sekarang ini atau di masanya Gen Z yang terbesar, kalau kita lihat data-data statistik kependudukan dan lain sebagainya, Gen Z itu lebih besar. Saatnya para pemuda dan rekan-rekan baik itu di Karang Taruna, dimanapun Anda berada, saatnya untuk berbenah diri, untuk menggali potensi sehingga masing-masing bisa bermanfaat di wilayahnya.
yang paling menguntungkan tentu pada dirinya sendiri. Hindari perbuatan-perbuatan yang negatif yang nanti pada akhirnya terjebak di sana, karena pergaulan itu akan membentuk karakteristik seseorang. Jadi pada kesempatan ini saya harap mudah-mudahan kita semua selaku pemuda, boleh kan saya juga ngomong pemuda? Iya boleh dong, walaupun udah agak putih rambutnya. Ya saya berharap seperti itu Kang, intinya. Siap.